Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Biblical Learners Club episode yang ke-20. Hari ini kita akan membahas keadilan Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Elohim, terima kasih karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami masih boleh melanjutkan belajar Alkitab malam ini. Engkau telah membukakan banyak pemahaman, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh lebih memahami, diteguhkan iman kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan acara ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang di dunia ini mempertanyakan keadilan Allah. Mereka bertanya bagaimana Allah disebut adil, apalagi maha adil. Karena nyatanya banyak orang jahat hidupnya enak, dan orang saleh hidupnya susah. Jangankan orang dunia sekarang yang tidak pernah dekat, Nabi Allah, hambanya Ayub, itu juga mengeluh ketika tanpa sebab dia mengalami bencana, anaknya mati semua, hartanya habis, istrinya menghujat, sahabatnya meninggalkan dia. Dia bertanya, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi gemuk? Anak cucunya diperhatikan mereka. Ayub 21 ayat 7 dan 8. Banyak yang tidak bisa menjawab ini dan apatis. Bahkan ada yang menyangkal Tuhan, menjadi ateis. Muncul pengejek-pengejek seperti yang ditulis di Alkitab. Mana kedatangannya? Dunia masih seperti biasa. Ada nyanyian di Indonesia, dunia belum kiamat. Inilah misteri bagi orang yang mencari kebenaran. Bagi kita yang masih mau percaya adanya Allah atau tidak. Apakah Alkitab firman Allah atau bukan? Orang mempertanyakan kemahadilan Allah, kemahakasihan Allah. Dijawab oleh para pemuka agama dengan dalil-dalil yang menghibur. Nanti Tuhan akan memberkati, nanti surga lebih enak. Ortodoksi yang begitu saja menganjur kita ini terima apa adanya. Itu kehendak Tuhan, takdir. Hal ini melemahkan umat-umat Tuhan untuk mencari kebenaran dan berjuang untuk memperbaiki hidup. Ini bukan kehendak Allah. Tidak salah kalau keadaan seperti ini, jawaban-jawaban pemuka agama seperti itu, sampai Karl Marx, ateis itu, mengatakan agama itu candu yang melemahkan jiwa manusia untuk berjuang memperbaiki hidup. Apakah memang demikian kehendak Allah? Untuk itu saya ingin menegaskan kembali bahwa Alkitab adalah firman Allah untuk menuntun manusia untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Alkitab ditulis dalam bahasa manusia untuk dimengerti dan dipahami. Jadi kalau istilah-istilah yang tidak masuk akal dan tidak dipahami, ya harus kita pertanyakan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 13, Paulus menulis, aku hanya menuliskan apa yang kamu mengerti dan pahami. Hendaklah kamu memahaminya. Baiklah, kita membahas itu sekarang. Yang pertama kita bahas bagaimana memahami kasih Allah. Kita pahami dulu istilah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Allah memang Maha Kuasa, Allah Maha Kasih.
Tapi Allah juga sekaligus maha adil, maha setia, dan maha taat kepada hukum yang diucapkannya sendiri. Jadi Allah terikat kepada kemahaannya sendiri untuk konsisten, sehingga yang nampaknya maha adil kalau bertentangan dengan maha kasih, kalau bertentangan dengan maha setia, itu akan jadi kayaknya tidak maha adil. Saudara-saudara kekasih, mari kita ambil contoh. Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Mari kita lihat. Allah memilih Israel ketika mereka adalah budak-budak Mesir, tidak berharga, terancam dimusnahkan dengan penindasan. Allah melindungi dia. Bukan hanya itu, Israel itu bangsa kecil yang keras kepala, tegar tengkuk. Anda boleh baca dalam Ulangan 9 ayat 56, Ulangan 7 ayat 7. Kenapa mereka dipilih? Biasanya kita akan memilih untuk kesenangan kita kalau manusia ini orang yang banyak, orang yang baik, supaya kita aman. Tetapi Allah memilih yang terjelek, dekil, dan kecil. Tetapi apa yang dilakukan? Allah menjaga Israel, Allah memelihara Israel, sehingga oleh Israel yang sudah mengenal Allah dan imannya adalah iman monoteis. Anda bisa melihat, Lose menulis, monoteisme Yahudi mengalahkan mitologi Yunani yang berkuasa di dunia. Radikal monoteisme Yahudi, kesetiaan mereka menjadikan dewa-dewi Yunani hukum alam yang bisa ditundukkan oleh manusia. Dengan demikian melalui Israel Allah dipermuliakan, dan akhirnya kita harus tahu dalam seminar seminggu selama tanggal 26 Mei sampai 2 Juni yang lalu, 7 tokoh agama sepakat Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Dan semua Alkitab menyatakan seperti itu. Bahwa ada perbedaan tafsir. Ada yang mengatakan Allah itu pribadi satu, seperti orang Yahudi yang kokoh dan orang Muslim yang kokoh. Ada yang mengatakan Allah itu satu zat yang bisa menjadi apa saja, seperti orang Hindu, demikian juga orang Kristen dan orang Katolik. Kita harus tahu. Oleh karena itu mari saudara, mari kita belajar dengan iman yang berpikir. Artinya tetap kita beriman pada Alkitab sebagai firman Allah, tapi kita menggunakan pikiran kita yang bebas dan sehat untuk memahami Alkitab. Di akhir Alkitab ditunjukkan Allah bagaimana rancangan dalam penciptaan bumi yang belum berbentuk itu. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk, gelap gulita, dan roh Allah melayang di atas samudra. Di Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 dikatakan, maka langit baru dan bumi baru datang, karena langit pertama dan bumi pertama sudah lalu dan tidak ada lagi. Jadi kemahaan Allah ini harus dipahami dalam rancangan Allah dalam Alkitab. Mari kita lanjutkan yang kedua. Bagaimana kita memahami keadilan dan kasih Allah? Orang bertanya membaca Alkitab, apakah Allah tidak tahu kalau si ular itu menipu manusia? Apa Allah tidak tahu siapa di belakang ular itu? Kalau dia tahu, menurut akal manusia yang terbatas, tangkap, hukum, selesai. Kalau begitu Allah lebih bodoh dari manusia. Disinilah mari kita pahami kemahaan Allah
dalam menyelesaikan kejatuhan manusia yang kita pelajari kemarin. Kalau Allah langsung menghukum, maka Allah akan dikatakan sewenang-wenang. Tuduhan belum terbukti. Bagaimana tuduhan kepada anak Allah menciptakan manusia cacat bawaan? Tuduhan pada Allah salah pilih, lalu diputus saja, iblis dihukum mati. Ini sama dengan manusia. Disinilah kita harus melihat Allah memberi kesempatan kebenaran yang sejati muncul di dalam kejujuran, dalam kepenuhan kemahaan Allah. Saudara kekasih, jatuhnya manusia adalah noda hitam yang pertama kali dalam semesta yang diciptakan Allah. Bagaimana noda hitam itu bisa muncul? Itulah yang kita mau pelajari dengan akal sehat. Sekiranya Allah menghukum ular langsung dan menghukum dalangnya, maka Allah adalah seperti manusia yang hanya bertindak sesuai dengan kuasanya saja. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana Allah bertindak. Allah menjawab pertanyaan besar tentang jatuhnya manusia ini dengan satu tindakan yang tidak dipahami oleh manusia, juga oleh malaikat. Untuk membuktikan apakah tuduhan anak manusia menciptakan manusia dalam cacat bawaan, Allah bertindak dengan kemahaannya. Mari kita lihat. Pertama-tama, Allah bertindak membatasi masalah jatuhnya manusia di bumi, dilokalisir, maka diberi batas. Tidak ada masalah kejatuhan manusia yang boleh dibawa ke surga sehingga mengganggu harmoni semesta alam. Kemudian apa yang dilakukan? Allah tidak memusnahkan manusia, karena menurut hukum barang siapa berdosa harus mati. Allah belum. Allah juga tidak menghukum anak Allah yang dituduh tidak cakep itu. Tetapi Allah menuntut, memerintahkan kepada anak Allah, periksa, perbaiki, dan bertanggung jawab. Adil, karena tuduhan harus dibuktikan. Bukan cuma itu. Pada saat yang sama, Allah menunjuk malaikat yang menuduh anak Allah cacat, menciptakan manusia cacat bawaan itu sebagai pengawas. Hebat enggak ini? Yang menuduh diangkat sebagai pengawas untuk mengawasi pekerjaan anak Allah memperbaiki. Ini yang tidak pernah kita pikir, dan ini yang tersembunyi dalam kitab suci, sehingga ortodoksi selama ini keliru. Anak Allah tidak langsung dihukum, manusia tidak langsung dibinasakan, tapi anak Allah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Selain itu, Allah juga memberi kesempatan kepada yang menuduh untuk membuktikan tuduhannya, diberi kuasa. Dia boleh mengawasi. Kalau ada bukti boleh menangkap. Luar biasa. Inilah kemahaan Allah. Dan kalau kita pelajari, saudaraku, sebenarnya ini kita dapati dalam proses peradilan di dunia ini. Di dunia ini ada sistem peradilan, ada undang-undang kehakiman, di mana hakim disebut dalam undang-undang di Indonesia, hakim adalah wakil Allah atau wakil Tuhan yang harus memutuskan perkara dengan adil, sesuai hukum, dan menurut hati nurani yang bersih. Dan dia harus memberi kesempatan yang sama dan adil kepada penuduh
atau jaksa penuntut untuk membuktikan tuduhannya, dan kepada terdakwa atau pembela untuk membela diri. Nampaknya ide pengadilan dunia ini adalah hikmat dari Allah, sehingga kita mengetahui bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Lebih adil kalau manusia masih dengan berbagai putusannya, mungkin hakimnya cacat, mungkin jaksanya cacat, tapi kalau Allah yang Maha Kuasa, Dia akan mengadili sekali jadi dengan kemahaannya. Nah, mari kita lihat bagaimana memahami Allah dalam proses peradilan surga karena jatuhnya manusia. Yang ketiga, memahami Alkitab sebagai proses keadilan. Saudara kekasih, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah mendengar suara Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami keadilan Allah? Mari kita baca Alkitab sebagai satu proses peradilan. Alkitab adalah notulensi daripada peradilan atas bumi karena jatuhnya manusia. Dengan cara ini marilah kita belajar untuk memahaminya. Maka di dalam proses peradilan ada beberapa fase. Yang pertama adalah persidangan dengan pembuktian. Ini harus ada pembuktian dulu. Alkitab berkata, Yesus firman Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa yang diceritakan Alkitab tentang Yesus dan apa kesaksian Yesus tentang Alkitab, ini adalah satu proses yang saya sebut notulensi Alkitab tadi. Kita sudah paham bahwa Alkitab adalah firman Allah. Maksudnya apa? Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kalau zaman dulu Allah berfirman melalui hambanya para nabi-nabi, itulah yang kita sebut perjanjian lama. Maka di zaman akhir Allah berfirman melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kebenaran utuh. Nah, yang kita lihat sekarang, karena kita tidak mengerti Alkitab sebagai satu proses keperadilan Allah, timbullah dua ortodoksi yang saling bertentangan, yang seolah-olah Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru tidak nyambung, tidak tune in, bertentangan. Dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang katanya sakral, tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Saya tidak setuju itu. Kembali kepada Alkitab, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Perjanjian lama adalah firman Allah, perjanjian baru adalah firman Allah. Dua-duanya ada firman Allah, yaitu kehendak Allah yang dinyatakan untuk manusia. Dengan demikian kita bisa melihat Allah sebagai hakim yang adil akan menjaga supaya proses peradilan benar, adil, dan sempurna. Allah tidak memihak. Kita akan melihat proses keadilan itu. Tadi kita sudah melihat pada tahap pembuktian, Allah memberikan kesempatan kepada anak Allah untuk mempertanggungjawabkan tuduhan itu, dan dia memberi kesempatan pada penuduh atau si iblis untuk membuktikan tuduhan itu adil. Maka dalam memahami kebenaran Allah bagi pemahaman tentang keadilan Allah ini, Allah melalui Alkitab menolong kita dengan penjelasan yang cukup jelas dan bisa dipahami dengan cara yang lebih sederhana dan benar untuk memahami proses keadilan yang Allah sedang jalankan. Oleh karena itu, percaya kepada Allah seperti dalam proses peradilan. Kita harus mempelajari hukum itu dengan baik, dengan akal sehat,
dan tetap pada iman, yaitu hukum-hukum yang Allah sudah tentukan. Dalam proses peradilan ada beberapa keputusan yang harus diambil, dan itu akan sesuai dengan proses-prosesnya. Memahami kebenaran Allah, memahami keadilan Allah, kita bisa mempelajari Alkitab dengan membebaskan diri dari prasangka dan pemihakan. Oleh karena itu, tanpa menyalahkan ortodoksi yang ada di dunia ini, saya ingin mengajak saudara untuk membahas bagaimana Allah memutuskan keadilan itu dengan benar dan baik. Kita akan ketemu pada kesempatan yang akan datang bagaimana Allah memutuskan tahap-tahap itu. Tuhan memberkati.